Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan tentang manajemen sumber daya manusia. Rekan-rekan mahasiswa, untuk pembahasan kali ini sehubungan dengan adanya kondisi luar biasa atau kejadian luar biasa yang terjadi pada saat ini. Proses perkuliahan selama kurang lebih 2 minggu akan dilakukan secara online. Perlu diketahui, untuk kegiatan perkuliahan sebetulnya tidak diliburkan, akan tetapi tetap dilakukan, tapi berupa pembelajaran yang sifatnya daring atau dilakukan menggunakan media online. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, dan mudah-mudahan kondisi ini tidak mematahkan semangat untuk terus melakukan pembelajaran. Kita akan melanjutkan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dari sudut pandang manajemen personalia dan manajemen MSDM bagi seorang karyawan. Di awal pertemuan kita sudah membahas bahwa MSDM adalah pemanfaatan individu-individu oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa MSDM itu adalah sebagai yang memberikan kontribusi produktif. Kontribusi produktif itu menunjukkan bahwa tenaga manusia atau karyawan digunakan oleh perusahaan atau dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan sebuah produk. Sehingga dengan demikian pemanfaatan tenaga manusia itu akan menghasilkan, pengertian dari produktif itu masih menghasilkan. Kajian berikutnya adalah tentang seorang karyawan dipandang dari sisi manajemen personalia dan dari sisi manajemen SDM. Namun sebelum itu, Bapak ingin sedikit mengulas bahwa tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang manajemen sumber daya manusia itu secara baik dan benar. Baik rekan-rekan mahasiswa, apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia ketika dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa tenaga kerja atau karyawan itu dipandang oleh dua sisi tersebut. Yang pertama, istilah manajemen personalia tergantung bahwa karyawan hanya dianggap sebagai faktor produksi saja. Pengertian dari sebagai faktor produksi saja itu bahwa karyawan hanya dianggap sebagai pencapaian tujuan perusahaan saja. Dimanfaatkan tenaganya untuk menghasilkan produk. Itu
Itu yang dianggap sebagai faktor produksi. Kemudian seorang karyawan atau tenaga kerja dipandang oleh manajemen sumber daya manusia itu dianggap sebagai suatu aset atau kekayaan. Sehingga jika seorang karyawan itu dianggap sebagai suatu aset, kekayaan, maka seorang karyawan itu harus dipelihara, harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan baik, diberikan hak-haknya sesuai dengan MOU yang sudah disepakati bersama. Keduanya seharusnya ada hubungan. Sekalipun dianggap sebagai faktor produksi, betul. Karena mau tidak mau karyawan itu tenaganya dimanfaatkan oleh perusahaan. Tetapi jangan lupa, ketika berhubungan dengan manajemen SDM, bahwa karyawan itu bisa dianggap sebagai aset. Jadi sebetulnya tidak bertolak belakang, harus dikolaborasikan atau dihubungkan kedua pengertian tersebut. Berikutnya ada beberapa tujuan MSDM yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, tujuan MSDM itu adalah tujuan organisasi. Kenapa dikatakan sebagai tujuan organisasi? Karena MSDM itu diterapkan di sebuah organisasi. Entah organisasi itu namanya perusahaan atau organisasi yang dalam bentuk lainnya. Yang kedua ada tujuan fungsional. Yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan ada tujuan personal. Berikutnya adalah penjelasan mengenai tujuan organisasi. Sebagaimana tadi sudah diterangkan, bahwa memastikan MSDM itu berkontribusi pada efektivitas organisasi. Pengertian dari efektivitas itu dia dapat memaksimalkan, baik memaksimalkan tenaga yang ada maupun memaksimalkan waktu yang ada. Agar apa? Dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya, sehingga SDM itu memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Berikutnya adalah tujuan fungsional, yang mengartikan bahwa menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkatan yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Tingkatan yang layak untuk memberdayakan sumber daya, sehingga sumber daya yang ada itu tidak terbuang percuma. Jika MSDM tidak direncanakan secara opsional dan optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya adalah tujuan personal. Kita ketahui bahwa di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, seorang karyawan itu masih dianggap sebagai personal atau pribadi-pribadi. Sehingga apa? Seorang personal pribadi itu dia pasti memiliki tujuan ketika dia bekerja di sebuah perusahaan. Walaupun di dalam perusahaan itu memiliki tujuan yang satu, tetapi dari masing-masing individu itu ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan, dia memiliki tujuan-tujuan masing-masing yang tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Pengertian di sini membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka. Sejauh tujuan tersebut mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Kembali lagi bahwa memberikan kontribusi individual, tujuan personal para karyawan akan tercapai jika karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi tersebut. Oleh karenanya, perlakukan karyawan itu sebaik mungkin sebagai layaknya dia seorang manusia. Berikutnya ada beberapa fungsi MSDM.
Yang pertama ada persiapan dan seleksi. Apa saja item-itemnya? Pertama, analisis dan desain jabatan. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu mengacu kepada supply and demand atau mengacu kepada analisis kebutuhan organisasi terhadap tenaga kerja yang ada di pasar kerja. Sehingga ketika rekrutmen dia sudah ada pekerjaan atau ada lowongan yang harus dimasuki oleh tenaga kerja tersebut melalui proses rekrutmen tadi. Itu perencanaan SDM. Yang ketiga ada rekrutmen. Ketika dia sudah dianalisis, kebutuhannya sudah diketahui, sehingga butuh karyawan, maka lakukan itu sebuah rekrutmen. Setelah rekrutmen dilakukan seleksi. Kenapa lakukan seleksi? Karena hasil rekrutmen itu tidak akan semua masuk. Dia diseleksi lagi, hanya beberapa kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian diseleksi, dan setelah itu mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tadi. Poin yang kedua adalah pengembangan dan evaluasi. Itemnya adalah orientasi. Kenapa ada orientasi? Setiap orang ketika masuk ke dalam sebuah organisasi yang baru, belum tentu dia akan familiar, belum tentu dia akan tahu, belum tentu dia memahami seluk-beluk keadaan perusahaan tersebut. Sehingga perlu adanya orientasi atau pengenalan-pengenalan di ruang lingkup perusahaannya. Kemudian penempatan. Ketika dia sudah berorientasi dan sudah mengenal, sudah mengetahui, maka ditempatkan di tempat yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian komponen berikutnya adalah PHK. PHK sama dengan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Itu banyak alternatif. Ada PHK yang dilakukan itu secara sepihak, ada PHK yang dilakukan ketika perusahaan itu sudah tidak liquid lagi atau sudah akan collapse sehingga karyawan di PHK semua. Ada juga PHK yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada PHK yang sifatnya melanggar fakta integritas atau ada aturan-aturan yang dilanggar oleh karyawan sehingga memungkinkan karyawan itu untuk dilakukan PHK. Kemudian komponen yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena basic seorang karyawan itu kadang-kadang memiliki titik jenuh atau stuck, sehingga perlu diadakan peningkatan, terutama dari sisi kompetensi yang dianggap sebagai skill atau keterampilan, sehingga dengan adanya pelatihan tersebut memungkinkan seorang karyawan dapat meningkatkan terutama kinerjanya. Karena karyawan kalau tidak diadakan pelatihan, tidak diadakan pengembangan, kinerjanya tetap akan stuck atau jalan di tempat. Tapi harapannya dengan adanya pelatihan, karyawan kinerjanya akan meningkat dan itu akan berdampak baik bagi perusahaan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, item yang ketiga adalah perencanaan karir. Ini mungkin dilakukan ketika seseorang yang ingin meningkatkan jenjang karirnya lebih tinggi. Dia tidak hanya ingin selalu berkutat sebagai seorang karyawan saja, tetapi dia akan meniti karir dari bawah sampai ke atas secara hierarki, sehingga karir tersebut apa yang ia inginkan atau ia cita-citakan dapat dicapai. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Ini sangat penting bagi seorang karyawan. Kenapa? Penilaian kerja itu dilakukan untuk memastikan bahwa seorang karyawan itu berkualitas atau tidak. Seorang karyawan itu memiliki prestasi atau tidak. Sehingga dengan dilakukan penilaian, maka dia akan terlihat
kinerjanya yang terbaik sampai ke yang paling rendah. Maka dengan demikian kita akan tahu permasalahan-permasalahan yang timbul, yang dihadapi oleh seorang karyawan. Kenapa ada yang bagus, tapi kenapa juga ada yang jelek? Padahal target yang diberikan oleh perusahaan itu biasanya sama. Individu dengan individu yang lainnya diberikan target yang sama. Tapi pencapaian atau realisasinya kadang-kadang berbeda-beda. Maka untuk membedakan itu ada yang namanya penilaian kinerja. Rekan-rekan mahasiswa, berikutnya adalah penyediaan staf. Penyediaan staf ini merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai. Penyediaan staf itu menyangkut apa saja? Ada 3 item ya, atau 3 poin. Yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan berkaitan dengan kebutuhan posisi jabatan yang ditempati oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tadi. Maka itu harus dianalisis biar tidak salah penempatan atau tidak salah pilih orang. Pilih sesuai dengan keahlian yang dimiliki, kemudian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian apalagi perencanaan SDM. Di awal sudah dijelaskan bahwa perencanaan SDM itu menganalisis kebutuhan-kebutuhan SDM untuk perusahaan. Ada supply and demand tadi. Dan penyediaan staf yang lain, poin ketiga adalah perekrutan dan seleksi. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, untuk pembahasan materi kali ini, kita akan bahas terakhir tentang pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau Human Resource Development adalah fungsi utama SDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Demikian rekan-rekan mahasiswa, pembahasan lanjutan dari materi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia pada saat ini. Kita akan menyaksikan tayangan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga. Oleh karenanya diharapkan rekan-rekan dapat memberikan ulasan atau memberikan catatan-catatan kecil atau memberikan sebuah kesimpulan atau resume dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Harapannya nanti ketika kita bertemu di perkuliahan yang sudah tidak lagi menggunakan sistem daring, rekan-rekan mahasiswa sudah mempunyai catatan-catatan tersebut, sehingga Bapak tahu bahwa rekan-rekan menyimak dan menyaksikan materi yang Bapak berikan. Untuk materi yang seutuhnya yang bentuk PPT sudah Bapak kirim ke ketua grupnya masing-masing atau ketua kelasnya, dan harapannya itu sudah dibagikan ke semua anggotanya atau mahasiswa yang ada di kelas itu. Kemudian penjelasan materinya Bapak jelaskan melalui tayangan video ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.